Ada beragam profesi yang menjadi cita-cita saat duduk di bangku sekolah dan bisa dicapai karena jasa guru. Tidak terbayang bagaimana jadinya kita tanpa guru. Dalam rangka Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November, kita akan bertemu langsung dengan sosok guru yang menginspirasi dan viral. Beliau adalah Ibu Kalingga Aprilia. Ya, Kalingga Aprilia Mayani SPD. Betul ya, Bu ya? Ya, Bu Kalingga. Boleh perkenalan sedikit, itu ngajar di SMA, SMP atau di mana? Boleh perkenalan sedikit secara singkat. Silahkan, Bu. Baik, halo teman-teman online, murid-murid online. Aku biasanya nyebutnya murid-murid online ya. Murid-murid online Buling, kenalin, saya Bulingga. Kalau misalnya ada yang belum kenal, aku kebetulan guru matematika, fisika, dan kimia di salah satu sekolah di swasta. Kebetulan aku ngajar 2 sekolah. Di SMA sama di SMK Kesehatan. Kalau di SMA aku ngajar matematika wajib dan peminatan, kalau di SMK Kesehatan aku ngajar matematika, fisika, kimia. Aku sih memang jurusan pendidikan itu pendidikan fisika, makanya masih linear sama matematika dan kimia. Seperti itu. Oke. Iya, berarti panggilannya Buling ya, Buling. Iya. Oke. Buling udah berapa lama sih mengajar? Aku lulus kuliah itu tahun 2017, kemudian kerja itu, ngajar itu pas tahun ajaran baru di tahun 2018. Jadi 2018 sampai sekarang 2022 udah sekitar 4 tahun. 4 tahunan, iya. Oke, Bu Lingga, ini sudah viral, tentunya sudah banyak nih cerita-cerita di mana-mana. Nah, itu katanya masih guru honorer ya? Iya betul, masih honorer sampai sekarang. Sampai sekarang, oke. Nah, kan kalau guru honorer tuh banyak banget dukanya, katanya banyak banget dukanya. Dukanya tuh maksudnya pendapatannya gitu minimalis ya. Nah, katanya honorer 1 jutaan di 2 sekolah itu. Nah, kok mau sih Bu Lingga, apa tuh motivasi Bu Lingga? Ini juga udah banyak nih pertanyaan dari sahabat-sahabat Nutrimax nih. Motivasinya sebenarnya apa sih gitu loh? Ingin menjadi guru. Aku emang ngambil jurusan pendidikan dan emang pengen jadi guru itu orientasinya emang bukan mikir dari segi uang ya, bukan dari segi uang, karena dulu aku ngambil jurusan pendidikan itu banyak banyak hal yang melatar belakangnya aku akhirnya ngambil jurusan pendidikan yang akhirnya bikin aku jadi guru. Perlu jelasin semua nggak nih kira-kira? Nah, latar belakang perlu nggak ya? apa nih? Kan kadang orang misalnya kalau kerja tuh kan pengen dapat gaji gede gitu loh, Bu Lingga. Gimana tuh latar belakang apa sebenarnya? Kalau yang pertama itu karena aku pengen ngapusin stigma bahwa guru eksak itu adalah guru yang killer. Karena selama ini kan kita udah terlanjur kemakan sama stigma ya, bahwa guru MTK, guru fisika, kimia itu pokoknya killer. Nah, aku pengen banget ngilangin stigma itu karena sebenarnya banyak loh guru asik tapi nggak ke-expose aja gitu. Mungkin kalian nggak pernah ngeliat aja gitu. Bahkan orang-orang yang belum mengenali gurunya itu kadang udah kemakan stigma duluan. Wah, ini guru MTK nih pasti killer gitu. Wah, ini guru bahasa Indonesia nih pasti banyak cerita gitu. Padahal belum tentu mengenali karakter si guru, tapi kan udah kemakan stigma duluan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena dulu kan aku nari ya zaman sekolah. Nah, aku tuh ngambil jurusan pendidikan karena supaya punya waktu yang lebih fleksibel aja gitu untuk ngambil side job. Jadi kalau misalnya murid sekolah aku kerja, murid pulang aku ikut pulang, mereka libur aku libur. Jadi masih punya banyak waktu luang sih. Iya. Wah, saya jadi kepingin jadi guru. Iya benar, kalau libur panjang tuh libur sekolah, libur ya gurunya ya. Betul. Asik banget. Nah, Buling, itu di bio-nya Instagram kan tertulis tuh disability. Nah, boleh cerita nggak Buling tentang keterbatasan? Nah, ini juga bisa membuka nih wawasan para siswa ya, mungkin orang tua juga yang punya anak memiliki keterbatasan bisa belajar nih dari Buling. Silakan Bu. Baik. Aku itu kebetulan penyandang disabilitas yang kaki aku panjangnya beda sebelah. Jadi kaki kanan aku tuh lebih panjang. Emang latar belakangnya dulu karena dari lahir nggak ketahuan bahwa engsel paha aku tuh agak bablas ke pinggang. Gitu. Dan waktu udah dioperasi pun perkembangannya itu nggak normal. Jadi ada perbedaan 2-3 cm lah di kaki kiri aku lebih tinggi sedikit. Jadi kalau jalan tuh agak jinjit, jadi
kesannya terlihat sangat pincang gitu kan. Nah, Oh. kalau untuk aku pribadi ngambil jurusan pendidikan juga salah satunya dari kekurangan fisik aku ya. Aku juga ngambil jurusan kuliah yang memang kerjanya tuh aku nggak mau banyak menguras fisik karena aku tahu porsi diri aku nggak Iya, mungkin bisa nggak mungkin bisa banyak duduk atau banyak berdiri, nggak bisa iya, banyak jalan gitu. Jadi iya, aku iya. nyari yang pekerjaan yang aku sendiri tuh akan mampu gitu menjalani itu. Seperti itu sih. Iya, iya, iya. Jadi meskipun punya keterbatasan, sebenarnya kita tuh harus bisa mengeksplor juga nih, apa sih kelebihan-kelebihan kita Betul. yang lain ya. Kalau Betul, mereka pikir betul. juga, wah ini kaki ada keterbatasan, berarti cari yang memang nggak menggunakan, artinya menggunakan tuh banyak berat ke kaki gitu ya. Betul, Tapi betul, kok betul, betul. boleh itu sebagai seorang dancer gitu, gimana tuh Nah, dengan keterbatasan itu? justru aku dance itu adalah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya semangat hidup aku. Karena Oh, dari dance itu aku merasa dinormalkan. Karena waktu itu punya pengalaman gini, aku sering banget ikut banyak ekskul ya, karena aku pengen banget aktif, aku pengen banget mengeksplor kelebihan-kelebihan aku punya dari kekurangan kaki aku ini kan. Ternyata aku cocoknya di nari karena apa? Pas pertama kali aku perform, orang-orang awam yang nggak kenal aku, ngeliatnya tuh aku normal-normal aja. Pas udah turun panggung, mereka baru nanya, loh, Ling, kaki lu kenapa gitu? Loh, emang dari lahir begini, dari awal begini, tapi mereka mandangnya tuh, oh enggak, oh orang tadi pas nari normal-normal aja, jadi aku ngerasa kayak, wah aku sama nih kayak orang lain, dinormalkan ketika nari gitu. Jadi nari adalah salah satu alasan besar aku semangat hidup sampai sekarang. Wah, keren banget Buling. Insya Allah. Iya benar. Nah, Buling, awalnya tuh viral di TikTok tuh sampai followersnya 1,7 juta. Wah, Iya. itu tuh gimana ceritanya? Terkait nggak dengan metode pembelajaran yang Buling gunakan sehingga tuh disukain sama murid-murid? Gimana sih, ceritain dong awalnya tuh bisa viral? Wah itu perjalanan panjang banget sih sebenarnya. Awal aku download TikTok aja itu aku pas lagi era pandemi dan aku lagi gabut ceritanya. Aku ceritanya emang lagi pengen ya udahlah mengisi kekosongan hari karena belajarnya online kan. Akhirnya aku memutuskan untuk konten. Tapi jujur Li, konten pertama aku itu make up bukan ngajar. Jadi bikin makeup TV, makeup beauty, terus habis itu skincare routine, habis itu beauty hacks dan yang lain sebagainya. Pertama kali FYP pun di konten makeup. Setelah itu udah mulai buntu karena nggak semua itu kan pasti punya masa ya. Ketika habis FYP habis itu turun lagi view-nya kayak gitu. Aku udah mulai buntu sama ide, akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah TikTok aku jadikan untuk tempat nyimpen dokumen aja, nyimpen arsip karya-karya aku aja gitu. Akhirnya aku upload juga tuh yang dance-nya, yang nyanyinya, make up lagi, tiba-tiba aku upload yang ngajar, baru meledak di situ. Ini emang nggak nyangka bakal segede gini karena emang tadinya tujuannya untuk menyimpan aja karya-karya aku gitu. Dan taruh aja di TikTok gitu, taruh aja gitu. Ternyata meledaknya di ngajar. Nah itu waktu ngajar di video itu siapa yang videoin gitu loh? Nah itu awal pertama kali itu waktu pas pertama kali aku ngajar, mungkin murid juga ngeliat guru kayak aku tuh baru pertama kali mungkin ya gitu, dan mereka tuh paparazi sering bikin story aku repost terus aku akhirnya kepikiran untuk tapi kayaknya bener juga ya, kita tuh perlu loh punya dokumentasi karena kan jadi guru itu resikonya kita menghadapi perpisahan tiap tahun. Jadi kayaknya kita harus menikmati setiap momen deh gitu, harus punya dokumentasinya deh gitu. Dari situ akhirnya aku tiap ngajar aku rekam, jadi tiap mereka nanti ketemu lagi beberapa tahun ke depan, mereka masih bisa lihat video mereka sendiri di konten aku kayak gitu. Oke. Jadi tiba-tiba aja konten ngajar itu FYP gitu, makanya langsung Iya, betul. orang viral. Keren banget. Nah, itu terkait dengan konten-konten mengajar nih Buling. Metode seperti apa sih sebenarnya yang digunakan terus sampai murid tuh sampai ada yang minta dipeluk gitu, segala macam sampai deket banget. Sebenarnya pakai metode apa nih? Aku sih kalau metode memang mix ya. Jadi kalau secara teori aku nggak yang menjurus ke satu metode. Jadi semua metode tuh aku pelajarin, aku mix gitu. Kalau aku pribadi emang memposisikan diri nggak cuma sebagai guru sih. Aku memang memposisikan diri aku sebagai orang tua kedua mereka di sekolah. Karena aku sering banget kan dikasih masukan sama ibu gitu, sama guru-guru aku semasa sekolah bahwa ya guru itu adalah orang tua kedua di sekolah. Dan aku pengen banget mewujudkan itu karena kita kan nggak pernah tahu ya porsi anak itu di rumah seperti apa. Apakah dia anak yang antisosial atau jarang ngobrol sama orang tuanya, atau mungkin dia bener-bener nggak pernah dapat kasih sayang, atau mungkin terlalu banyak ngobrol tapi jarang diemnya kayak gitu. Dan aku bener-bener memposisikan diri aku itu untuk memberikan apa yang mereka nggak dapat di rumah.
Ya kalau misalnya mereka butuh cerita, di rumah nggak pernah punya teman cerita, ayo nih, bullying nggak pasang kuping, silakan mau cerita apa. Misalnya mereka nggak pernah dapat kasih sayang, nggak pernah dielus palanya, nggak pernah dipeluk, sini bullying nggak peluk. Kalian butuh pelukan orang tua yang seperti apa sih, seperti itu. Atau nggak mereka jarang diajakin ngobrol nih, jarang banget diajakin sharing, ayo sharing sama bullying nggak nih, ayo mau cerita tentang apa, kayak gitu. Orang tua kedua ya bullying ya. Betul. Oke. Nah, selama mengajar tadi dari 2018, ada nggak pengalaman yang buruk gitu selama menjadi guru? Pengalaman buruk ya? Kalau yang buruk-buruk bangetnya sih nggak ada. Cuman paling kalau buruknya sedikit, paling itu pas menghadapi mood aku sendiri sih. Jadi memang sekuat-kuatnya aku jadi guru, aku tetap masih manusia biasa yang harus menghadapi mood aku sebagai perempuan, dan itu menjadikan aku menjadi tantangan tersendiri ketika aku masuk ke dalam kelas. Aku harus tahu porsinya ketika aku harus ngatur mood, tapi juga harus tetap masuk kelas sebagai kewajiban aku sebagai guru. Dan tantangan terberat selanjutnya adalah ketika aku kaget dengan era pandemi. Itu bener-bener aku yang dari metode belajar aku harus ganti, kemudian dari cara pendekatannya aku harus ganti, dari pembelajarannya harus kita pangkas, dan itu bener-bener nggak cuma mood aku yang jatuh, tapi minat belajar siswa juga jatuh, kemudian interaksi kita juga jatuh, semuanya berubah, dan itu tuh tantangan yang paling besar di situ menurut aku. Ya. Jadi pandemi, tapi pandemi juga yang membawa Bulingga ini jadi viral ya. Betul ya, makanya ada positifnya ya. Ya. Nah, kalau pengalaman yang mengesankan di 2 sekolah, pengalaman paling mengesankan sebagai guru ada nggak selama menjadi guru nih? Ya, terlepas dari pengalaman aku setelah viral dan diundang, alhamdulillah, dan diundang ke sana kemari, pengalaman mengesankan aku selama ngajari 2 sekolah tersebut adalah aku pernah dipercaya untuk megang seluruh ekskul untuk ditampilkan dalam satu penampilan. Jadi waktu itu dalam kondisi mau akreditasi tahun 2019, kemudian karena mungkin rekan-rekan guru di tempat ngejar aku tahu kalau aku tuh pecinta seni, kemudian mereka mengamanahkan aku untuk pegang deh semua ekskul, kemudian tampilkan dalam satu tampilan, jadi biar nggak misah-misah, supaya tim akreditasi itu bisa melihat bahwa ekskul kita tuh dalam satu penampilan udah ada semua. Dan itu sangat berkesan banget buat aku, karena aku bener-bener melakukan pendekatan sama siswa itu sangat intens. Dari mulai pagi ke ngajar, siang latih mereka sampai maghrib, besoknya ketemu lagi, kemudian sampai ke make upin mereka, kontekan mereka lewat WhatsApp, latihan di luar sampai ke hari H-nya, itu aku bener-bener pendekatan sama mereka. Dan yang namanya semua ekskul itu kan berarti hampir semua siswa. Aku megang 3 angkatan dan semua ekskul, jadi aku bener-bener deket sama semua siswa tuh di situ. Itu seru banget. Jadi kira-kira tuh ada berapa siswa itu? Waduh, nggak kehitung deh, banyak banget. Itu pas foto aja tuh bener-bener kayak foto angkatan jatuhnya, karena rame banget. Jadi mulai ekskul yang olahraga semuanya ada semua. Sampai kelas 3? Betul. Sampai aku tuh bikin orang-orang yang memang nggak kebagian untuk tampil ekskul, itu aku bikin jadi panitia belakang panggung, dan aku bener-bener nyiapin HT, walkie-talkie untuk mereka tuh untuk jadi panitia, yang satu untuk ngurusin ini, satu untuk ngurusin ini gitu. Itu seru banget. Oke, itu pengalaman paling mengesankan ya. Nah, Bulingga tadi kan sempat cerita Bulingga sebagai orang tua kedua mau ngedengerin anak-anak, kadang-kadang mungkin siswa tuh belajar nyatet atau ngelihat ke guru, tapi pikirannya kemana-mana, bisa jadi kan ya? Bisa jadi. Nah, menurut Bulingga seberapa besar sih peran orang tua ini dalam proses belajar mengajar? Apakah hanya semata-mata menjadi tanggung jawabnya guru? Oke, kalau orang tua itu seperti yang kita tahu ya, bahwa rumah orang tua, bahkan ibu itu adalah madrasah pertama atau guru pertama bagi setiap anak. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya dalam proses pembelajaran anak dan dalam proses perkembangan diri anak. Jadi kalau ketika mereka ada di sekolah, ya memang tanggung jawab kami sebagai guru untuk melanjutkan perkembangan apapun yang sudah dididik dari orang tuanya di rumah. Jadi kalau menurut aku, memang selain mereka tuh harus fokus belajar akademisi di sekolah, memang mereka tuh akan banyak belajar tentang perasaan, karakter, kemudian tentang cara bicara dan cara bersosial, itu pertama kali pasti di rumah. Jadi sangat berpengaruh besar banget di pendidikan di rumah sebelum akhirnya dia sebelum dia masuk ke dunia pendidikan di sekolah. Jadi memang awalnya tuh ya memang dari rumah ya, Buling ya. Betul. Awalnya dari rumah. Oke. Nah, misalnya nih ada anak-anak yang siswa yang memang ternyata dia berprestasi gitu misalnya. Nah, kemudian dia tuh
kekurangan gitu dari segi ekonomi gitu. Nah, pernah nggak ngadepin seperti itu? Ada nggak anak yang curhat ke bullying gitu? Kemudian apa nih yang bullying lakukan? Banyak sih. Beberapa kali sih sempat ketemu yang seperti itu. Cuman kan memang untuk kasus seperti itu kan aku nggak bisa yang memutuskan sendiri ya untuk menindaklanjuti kasus yang seperti itu. Kalau aku pribadi, kalau memang dia berprestasi, aku tetap akan dukung dia. Dia lebih berpotensi di mana, bakat dia di mana dan minat dia di mana. Seperti misalnya dia berminat untuk dia suka matematika misalnya, berarti dia akan melakukan pendekatan ke aku karena dia ngerasa kita tuh satu chemistry nih gitu. Karena Bu Lingga bisa nih mengarahkan aku untuk gimana caranya aku tetap suka MTK dan aku menyalurkan minat aku dalam MTK gitu. Akhirnya waktu itu aku sempat ikutkan dia di Olimpiade Matematika, walaupun memang nggak lolos ya, cuman yang penting dia merasakan dulu gitu, jiwa kompetitifnya tuh dia muncul dulu. Jadi biar dia ngerasa kayak, oh iya MTK gue nih didukung nih kayak gitu. Dan dalam hal itu cara menindaklanjutinya adalah aku tetap sesuai prosedur sih. Akhirnya aku juga bilang mengarahkan dia ke wali kelasnya supaya wali kelasnya juga tahu, oh ya ini anak berpotensi loh walaupun kurang dari segi finansial atau ekonomi. Kemudian nanti ditindaklanjuti lagi ke BK atau kesiswaannya dan nanti akan didukung secara berkala dari situ. Oke, jadi memang sebenarnya kalau jadi siswa itu juga memang perlu ya terbuka dengan gurunya ya, Bu Ling? Iya, karena siapa tahu kita juga bisa bantu mengarahkan dia gitu. Yang penting kalau misalnya memang saling terbuka kan kita juga jadi enak gitu. Dia tuh maunya ke arah mana. Oke. Nah, Bu Ling, apa sih perbedaan yang paling menonjol, yang paling nyata nih antara proses belajar mengajar dulu waktu Bu Ling nih sebagai siswa, nah sama sekarang nih waktu mengajar. Nah, perbedaannya tuh paling nyata apa sih? Apakah zamannya yang memang berbeda sehingga proses belajar mengajarnya ikut gitu atau gimana tuh? Iya, sesuai dari perkembangan zaman juga kali ya, yang zamannya beda. Kita ada di era digital sekarang yang informasi tuh gampang diakses di mana-mana gitu. Sedangkan dulu kan kita dari segi gadget aja kan kita nggak semuanya punya yang bagus ya. Kalau sekarang kan semua pasti punya gitu. Jadi dari segi informasi aja mereka udah gampang mengaksesnya gitu. Nah, kalau pembelajaran zaman sekarang itu kadang informasi yang guru belum dapat, murid tuh udah dapat duluan. Nah, dari segi berita, dari segi ilmu, dari segi info terupdate itu murid kadang udah dapat duluan daripada gurunya. Dan memang itu menjadi suatu tantangan sih buat aku karena aku sebagai guru mau nggak mau harus terjun ke dunia mereka, harus belajar apa yang lagi mereka tonton, apa yang lagi mereka pelajari, apa yang lagi mereka lihat. Jadi supaya ketika kita ngobrol, mereka lagi membicarakan apa, aku juga bisa masuk ke obrolan itu. Ketika mereka lagi bercanda apa, aku juga nyaut sama bercandaan itu, kayak gitu. Iya. Nah, kalau menurut Bu Ling nih sebagai guru yang eksak, matematika, fisika, juga kimia nih. Nah, itu orang kan kalau orang zaman dulu taunya pelajaran itu kan menakutkan gitu loh, Bu Ling. Nah, apa sih yang berbeda gitu dengan sebagai waktu Bu Ling belajar matematika, kimia, dan fisika di sekolah sama sekarang Bu Ling sebagai pengajar nih, apa bedanya gitu loh? Apakah stigma itu sudah hilang? Pelajaran eksak itu menyebalkan, dibenci gitu atau gimana Bu Ling? sebenarnya kalau dari zaman aku sekolah sih guru matematika, fisika, kimia itu banyak loh sebenarnya yang asik gitu, cuman gimana cara murid menanggapinya aja. Yang alasan pertama adalah yang tadi aku jelaskan ya, bahwa mereka tuh udah terlanjur kemakan stigma duluan. Karena mereka udah sering dengar bahwa guru eksak adalah guru yang killer, maka dia kadang tuh suka mengkarakteri sendiri si guru sebelum kenal gitu. Oh, guru MTK ini nih berarti killer. Oh, guru bahasa Indonesia ini nih berarti banyak cerita. Padahal kan belum tentu gitu. Dan kalau menurut pengalaman aku pribadi selama aku sekolah, guru MTK sama fisika kimia aku memang dibilang semuanya galak dan killer juga enggak. Ada yang memang pembawaannya dingin, ada yang memang asik tapi dia memang banyak diamnya, ada yang memang suka bercanda tapi memang banyak seriusnya, ada yang memang sedikit galak tapi memang ngajarnya seru. Jadi macam-macam. Dan menurut pengalaman aku juga, guru matematika, fisika, kimia itu mereka punya tujuan tersendiri kenapa mereka itu membawakan pelajarannya secara serius. Karena ada guru aku namanya Pak Yunus, guru fisika dulu ngomong kayak gini, yang namanya eksak itu kita nggak bisa sedikit-sedikit bercanda gitu. Karena ini adalah materi yang sangat serius. Karena kalau kalian bercanda sedikit kan akan ngeblank di tengah dan nggak paham di ke belakang. Itu. Jadi dari situ aku juga belajar, oh ternyata guru eksak itu terkesan killer karena mereka emang nggak mau materi ini tuh dibikin bercandaan. Nah tapi yang beredar di masyarakat dan murid-murid zaman sekarang adalah pokoknya seasik-asik apapun kalian adalah guru killer. Kayak gitu. Makanya aku sekarang di posisi pengajar gitu, sebagai pengajar MTK kimia fisika, aku bener-bener ngilangin stigma itu dan membuat mereka
tahu bahwa sebenarnya guru eksak itu banyak loh yang enak gitu, yang asik gitu. Cuman nggak ke-expose aja, dan asal jangan kemakan stigma gitu. Nggak Iya, ke-expose dan nggak kelihatan aja kayak gitu. iya, iya. Nah, terkait itu berarti ada nggak guru-guru lain yang kontra gitu sama metode belajarnya bullying? Misalnya, Ya, problem-problem pasti guru-guru lain ada. banyak ya, gimana tuh bullying? Ada nggak yang langsung to the point gitu komplain, kok guru kimia kayak gitu sih, guru fisika, guru MTK seperti itu, maksudnya nggak ada wibawanya banget atau gimana gitu? Iya, iya, iya. Ya, pro kontra mah pasti ada ya. Cuman kalau aku menanggapinya itu sebagai wanti-wanti juga, biar aku juga nggak kebablasan, dan memang jangan sampai aku kelewat batas lah dari metode aku yang asik itu gitu. Jadi aku memang menanggapinya sebagai bentuk kekhawatiran mereka itu sebagai bentuk perhatian ke aku sih. Dan kalau misalnya memang ada yang to the point, ya aku akan menjelaskan gitu bahwa kadang kan mereka itu melihat aku itu kan memang sebagian momen aja gitu. Misalnya ketika aku lagi bercanda, mereka yang menganggapnya adalah aku guru yang tidak serius. Padahal sebelumnya mungkin aku habis ujian serius, baru aku ngasih bercanda. Tapi yang kelihatan bercandanya doang. Atau mungkin aku habis ngasih catatan, gempur materi, tiba-tiba aku ngasih mereka istirahat, yang kelihatan pas istirahatnya doang. Ya aku sih lebih banyak ke klarifikasi. Selebihnya mereka menerima atau enggak ya silahkan gitu. Yang penting aku juga nggak seterusnya bercanda kok. Yang penting yang mereka lihat itu cuma beberapa momennya aja seperti itu. Iya, iya, iya. Potongan-potongan momennya aja nih yang dilihat, yang lagi happy-happynya aja ya. Tapi kalau kayak gitu pernah marah nggak sih bullying Ke siapa? Ke murid? ke murid siswa ya? Oh pernah, sering justru. Kadang marah itu diperlukan loh kadang untuk ngegeratak mereka, sedikit ngegeratak mereka tuh perlu gitu. Cuman memang selama ini kan yang aku upload ke sosmed itu kan yang ceria-ceria aja. Karena emang tujuan aku itu menghibur orang kan. Karena aku bener-bener yang bertujuan konten aku itu membuat mereka tuh memorable lah sama momen-momen di sekolah yang ceria-cerianya aja, yang bahagia-bahagianya aja. Kalau marah mah ada, cuman nggak ke-expose dan nggak aku upload aja gitu. Ngegeratak-geratak mah ada. Oke, aduh seru banget ya. Kita ini baru ngobrol dengan satu guru ya. Coba kalau banyak guru, tambah seru. Wah, Masya Allah kali. Sampai subuh ayo nih. Ya, bullying, apa nih pesan dan harapan untuk guru-guru lain yang mungkin memang artinya kita bukan bermaksud untuk menggurui atau ngajarin gitu, tapi untuk lebih memotivasi guru-guru lain. Boleh, silakan bullying. Baik, pesan untuk para guru-guru di Indonesia. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu untuk kalian semua para guru di Indonesia yang sudah berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tercantum dalam kandungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian terima kasih atas effortnya, semangatnya, dan ketulusan hatinya, kesabaran hatinya dalam mendidik anak-anak bangsa. Saya harap, dan kami harap, dan guru-guru semua lain harap, dan semua murid berharap bahwa kita semua tetap sehat selalu, stay positif, dan bangkit. Karena aku pribadi, aku ngerasa pendidikan Indonesia ini lagi kebanyakan, lagi abis tidur karena di era pandemi, minat belajarnya turun, terus abis itu juga kita terlalu banyak terlena sama era pandemi yang sistem belajarnya online. Jadi harapan aku, mari kita semua bangkit, gak cuma dari elemen gurunya, tapi dari elemen muridnya juga, ayo kita bangkit. Kita kembalikan sistem pendidikan Indonesia seperti sedia kala sebelum di era pandemi. Semangat semuanya. Amin, amin. Oke. Nah, kalau pesan untuk anak-anak didik nih, mungkin ini ada sebagian besar memang murid-muridnya bullying, tapi sebagian lagi juga bukan bukan anak-anak didiknya bullying nih, tapi kan semuanya sama nih siswa. Atau orang tua juga yang punya anak-anak. Silakan bullying. Oke, untuk murid-muridku, selain tadi bullying berpesan untuk sehat selalu dan stay positif, kalian tetap harus semangat. Dan tetap harus ada tips untuk kalian semua bahwa untuk mencintai mata pelajaran adalah kalian harus cintai dulu gurunya. Karena sesuka apapun kalian sama pelajaran, tapi kalau kalian gak suka sama gurunya, kalian otomatis gak suka sama pelajaran itu. Jadi, cobalah cintai gurumu. Jangan terlalu kemakan stigma sampai kalian mengkarakteri guru tersebut sebelum mengenalinya. Jadi, jangan cuma berharap guru yang melakukan pendekatan, tapi kalian coba melakukan pendekatan supaya kalian bisa memberikan kepercayaan dan saling percaya sama guru, saling menghargai dan saling sayang, supaya kalian juga bisa mencintai pelajarannya. Seperti itu.
Oke, satu lagi deh tambahin Buling khusus nih untuk orang tua tadi banyak banget yang komen Masya nih Allah. orang tua juga dikasih semangat deh sama Buling, silakan Buling. Ya Allah, untuk para orang tua murid, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena jujur saya kan belum pernah jadi orang tua ya, saya tidak tahu bagaimana sulitnya mengajar anak dan mungkin mengajarkan murid nantinya kalau setelah aku udah berkeluarga. Saya mengucapkan terima kasih karena pernah ikut terjun langsung dalam pendidikan mereka selama era pandemi karena selama pembelajaran online kan berarti orang tua yang mengawasi langsungnya proses pembelajaran anak. Jadi saya tahu pasti lelah sekali ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Jadi sekarang selamat kembali beraktivitas seperti sedia kala sebelum era pandemi juga. Karena murid-murid sudah masuk kembali offline. Dan murid-murid sendiri jangan sampai mengecewakan orang tua yang sudah kembali offline. Jangan sampai semangat belajar kalian turun dan membuat mereka kecewa dengan 2 tahun ke belakang yang sudah mengawasi kalian full selama belajar online.